Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsabila dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 190508740717 dari kelas Teknik Elektro A 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara mengukur arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Sebelumnya, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Ikuti saya. Apa saja sih alat dan bahan yang harus kita persiapkan pada saat mengukur besaran arus dan tegangan pada rangkaian paralel? Yaitu yang pertama, pastinya kita harus mempersiapkan rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, di rangkaian ini ada 2 buah baterai yang disusun secara seri, lalu ada saklar, dan ada 3 buah resistor yang berupa lampu LED. Nah, selain rangkaian, ada juga multimeter. Multimeter ada 2, yaitu digital dan juga analog. Kalian bisa menggunakan semau kalian. Apa keuntungannya? Kalau digital, kita mengukur besaran arus dan tegangan, maka akan muncul langsung di layar monitor ini. Sedangkan analog ada cara khususnya, yaitu besar skala yang ditunjuk dibagi besaran maksimum dikali batas ukurnya. Nah, selain multimeter ada juga kabel prob. Jangan lupa kabel probnya. Lalu ada kabel penghubung. Nah, kabel penghubung positif dan kabel penghubung negatif. Sebelum menggunakan multimeter, kita akan menggunakan multimeter yang analog. Sebelum kita menggunakan multimeter analog, sebaiknya kita cek terlebih dahulu apakah multimeter ini bisa digunakan atau tidak. Caranya, nah, ini kan ada tulisan bass. Bass ini kalau berbunyi, maka dia berarti berfungsi. Kita cek. Terdengar? Berarti tandanya AVO ini masih bisa digunakan. Lalu selanjutnya kita akan mengkalibrasikannya terlebih dahulu. Kita pakai resistor kali 10. Cara membaca avometer harus lurus dengan avo tersebut. Nah, kalau kita luruskan dengan angka 0. Nah, jika sudah, maka avo siap untuk digunakan. Nah, tadi kan sudah disiapkan alat-alatnya, yaitu kabel penghubung negatif dan positif. Nah, kita akan menghubungkan dahulu kabel yang positif. Sebelum kita menghubungkannya, pastikan saklar dalam keadaan 0 atau mati. Selanjutnya kita akan menghubungkan. Nah, kalau rangkaian paralel, penghubungnya yaitu kutub positif akan ketemu kutub positif, sedangkan kutub negatif akan ketemu dengan kutub negatif. Seperti ini ya. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kutub positif pada hambatan pertama akan bertemu dengan kutub positif pada hambatan yang kedua. Begitupun dengan
kutub positif pada hambatan kedua akan bertemu dengan kutub positif pada hambatan yang ketiga. Sama halnya dengan kutub negatifnya. Kita akan merangkai yang kutub negatif. Ya. Kutub negatif akan ketemu dengan kutub negatif. Seperti ini. Setelah rangkaian sudah jadi seperti ini, kita nyalakan rangkaiannya dengan cara menekan saklar ke posisi 1 seperti ini. Nah, lihat, lampunya sudah menyala, berarti rangkaian paralelnya berhasil. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengukur besar tegangan dan arus. Sebelumnya kita mengukur besar tegangan terlebih dahulu. Besar tegangan sumber dan besar tegangan pada masing-masing lampu. Saat ini kita akan mengukur besar tegangan total terlebih dahulu. Nah, kita ukur di sini. Kita baca di avometernya. Nah, untuk membaca multimeternya yaitu skala yang ditunjuk dibagi oleh skala maksimum dikali batas ukurnya. Selanjutnya, kita akan mengukur pada resistor yang pertama. Kita baca lagi. Selanjutnya kita ukur pada resistor yang kedua. Dan begitupun pada resistor yang ketiga. Seperti ini. Nah, besar tegangannya kok sama? Nah, karena rangkaian ini rangkaian paralel, maka dari itu besar tegangannya sama. Karena rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus. Nah, selanjutnya kita akan mengukur besaran arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita akan mengukur besaran arus secara total terlebih dahulu. Sebelumnya, kita akan mengubah multimeternya terlebih dahulu ke DC miliampere. Kita pakai skala yang 25. Nah, kita putus, lalu kita ukur. Kita baca di multimeternya. Cara membacanya sama dengan cara membaca tegangan, yaitu besar skala yang ditunjuk dibagi besar skala maksimum dikali batas ukur. Nah, selanjutnya kita akan mengukur arus pada masing-masing resistor. Nah, pertama kita mengukur arus pada resistor 1. Kita putus. Kita ukur. Kita baca pada avometernya. Menunjukkan 2,5 dibagi maksimum 10 dikalikan dengan batas ukur 25, maka didapatkan 6 ampere. Selanjutnya kita
ukur pada resistor 2. Nah, menunjukkan 2,1 dibagi batas maksimumnya 10 dikali 25, maka dihasilkan 5,25 ampere. Selanjutnya kita ukur pada resistor yang ketiga. Didapat 2,4 dibagi 10 dikali 25, maka hasilnya 6 ampere. Nah, kenapa kok bisa arus masing-masing resistor tersebut berbeda? Karena rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus, jadi arus pada masing-masing resistor akan berbeda, akan tetapi tegangan pada masing-masing resistor akan tetap. Adapun kekurangan dan keunggulan rangkaian paralel, yaitu yang pertama, nyala lampu pada masing-masing resistor yaitu sangat terang, karena pada rangkaian paralel bisa disebut dengan pembagi arus, yaitu arus pada masing-masing lampu akan berbeda sesuai dengan besar hambatan yang ada pada lampu. Yang kedua yaitu apabila satu hambatan diputus, maka tidak akan membuat masalah di hambatan yang lainnya. Yang ketiga yaitu listrik yang digunakan sangat cepat boros. Lalu untuk pengaplikasian di soal pada rangkaian paralel itu gimana sih? Nah, perlu kita ketahui, ada persamaan yang berlaku, yaitu saat kita mencari hambatan total, maka dirumuskan 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Lalu untuk mencari I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan untuk mencari tegangan, maka tegangan yang ada di titik A ke B sama dengan tegangan pada titik C ke D sama dengan tegangan pada titik E ke F dan sama dengan tegangan total atau tegangan sumber. Nah, untuk penerapan dalam soalnya, ini ada contoh soal. Jika diketahui R1 sama dengan 4, R2-nya 12 dan R3-nya 6, sedangkan sumbernya 12 volt, lalu yang ditanya yang pertama, tentukan hambatan total. Yang kedua, tentukan tegangan yang mengalir pada masing-masing hambatan. Yang ketiga, tentukan arus total. Yang keempat, tentukan arus pada masing-masing hambatan. Nah, perlu kita ketahui ada rumus yang harus menjadi patokan kita. Rumus ini bisa digunakan pada rangkaian seri maupun paralel, yaitu V, I, dan R. Oke, kita jawab. Untuk soal yang pertama, tentukan hambatan total. Hambatan total berarti sama dengan RP. Nah, sesuai dengan rumusnya, 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. R1-nya berapa? R1-nya 4. R2-nya 12 dan R3-nya 6. Nah, berarti 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/6 didapat. Nah, yang dicari bukan 1/RP-nya, tapi RP. Maka dari itu dibalik. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 ohm. Soal yang kedua, tentukan tegangan yang mengalir pada masing-masing hambatan. Kita jawab V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total, karena ini adalah rangkaian paralel dan jumlah tegangan sama dengan tegangan yang mengalir pada
masing-masing resistor. Yang ketiga, tentukan arus total atau sama dengan I total. I total sama dengan VR total dari mana? Ini. Jika kita mencari I, maka I kita tutup. Jadi V per R. Nah, V per R sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 ampere. Lalu untuk yang soal keempat, tentukan arus pada masing-masing hambatan. Nah, tinggal merubah rumusnya. Tadi kan V total dibagi R total. Kalau arus pada masing-masing hambatan berarti V total dibagi hambatan masing-masing. Kalau kita mencari I1, maka V total dibagi R1, hasilnya 3 ampere. Kalau mencari I2, berarti V total dibagi R2, hasilnya 1. Kalau kita mencari I3, berarti V total dibagi R3, jawabannya 2. Jika kita jumlahkan antara I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 6 ampere. Sama dengan I total. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.